Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mempelajari satu bagian dari Injil Lukas. Mari kita simak di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 8. Lukas 8. Kita akan membaca ayatnya ke-16 hingga ayat ke-18, satu bagian yang cukup singkat sebenarnya dari Injil Lukas ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih di minggu yang baru kami boleh berhimpun di tempat ini. Saatnya pemberitaan firman bagi kami semua. Pimpinlah kami semua, khususnya hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman. Tuhan berkatilah kiranya pemberitaan firman ini. Roh Kudus, roh kebenaran kiranya menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bersama-sama. Lukas 8 ayat 16 hingga ayat 18. 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya ke atas dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai padanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkhotbah, misalnya khotbah di bukit yang didengar oleh banyak orang, mungkin ada 3.000, mungkin 5.000 atau lebih. Saudara, sebagai pengkhotbah, kalau menurut ukuran kita hari ini, kita pasti senang ya, apalagi pengkhotbah melihat pendengarnya begitu banyak. Tetapi apakah Tuhan Yesus punya perasaan seperti itu pada masa dia melayani? Saudara, belum tentu, bahkan mungkin tidak. Termasuk di dalam bagian ini, saudara. Tuhan di dalam perikop sebelumnya berbicara tentang seorang penabur. Itulah dia. Dia memberitakan firman kepada banyak orang, bagaikan benih yang ditaburkan kepada banyak orang. Tetapi kalau kita melihat perikop sebelumnya, saudara, kita akan melihat satu nuansa kesedihan dari Tuhan Yesus. Pendengar begitu banyak, tetapi apakah pendengar itu benar-benar mendengarkan dan benih firman itu sungguh-sungguh tertanam dan tumbuh dan akhirnya berbuah? Belum tentu terjadi pada banyak orang. Nah, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan di dalam bagian ini, saudara, tentang perumpamaan tentang pelita. Sebenarnya Tuhan tidak berbicara tentang kita sebagai pelita, ya, bukan itu. Tetapi berkaitan dengan apa yang dia katakan, yaitu tentang seorang penabur. Dia lanjutkan dengan satu penjelasan memakai perumpamaan yang lain. Ada seorang yang menyalakan pelita. Kalau dia menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan, dengan ember, atau menyembunyikannya itu di bawah ranjang, itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak layak. Pelita itu layaknya pelita haruslah ditempatkan pada tempatnya, supaya dia menerangi seluruh ruangan yang seluas-luasnya, bahkan dia bisa dilihat oleh banyak orang. Sesuatu yang aneh dan tidak patut kalau pelita itu ditutupi, disembunyikan. Saudara, itulah Tuhan Yesus yang dia ingin katakan bahwa
apa yang dia katakan sebagai kebenaran, apa yang dia ajarkan sebagai berita firman kepada banyak orang. Saudara, adalah hal kebenaran yang harus mereka terima, yang mereka harus dengar, bukan dihalangi, bukan ditolak, bukan disembunyikan, apalagi sampai akhirnya disia-siakan. Karena satu kenyataan Tuhan mengatakan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Perkataannya, firman yang dia beritakan, pasti itu mengena, menerangi hati yang gelap, menegur hati yang jahat, menegur hati yang bengkok. Seperti itulah terang itu memancar kepada banyak orang. Dan itu satu keniscayaan yang akan terjadi. Sehingga tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui. Saudara, hari ini kita sangat bersyukur kalau kita dengar khotbah ya. Semua baik, apalagi GRI Solo merupakan salah satu gedung gereja dengan akustik yang baik. Ditambah dengan sound system yang sangat baik. Saudara, bayangkan hari itu pada zaman Tuhan Yesus. Mendengar tidak ada sound system, saudara. Semua langsung gitu ya. Mendengar Yesus khotbah di bukit dari kejauhan itu pastilah perlu konsentrasi penuh, saudara. Ya, betapa sulitnya orang mendengar. Hari ini saudara, kita sangat dibantu dengan teknologi yang memudahkan kita untuk kita bisa mendengar dan mendengar. Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan banyak orang zaman itu maupun juga zaman kita hari ini, saudara. Mendengar selalu menjadi satu problem saudara dan saya, problem banyak orang pada zaman Tuhan Yesus dan juga problem kita hari ini yang perlu kita selalu waspadai di dalam kehidupan kita. Saudara, ini hal yang sederhana sebenarnya, tetapi tidak mudah saudara kita bisa melakukan itu. Menaati, mendengar itu dengan benar. Dan Tuhan mengatakan di dalam bagian ini saudara dengan jelas, dia mengatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Dan Markus di dalam Injilnya, dalam kisah yang sama, saudara, memberi satu penjelasan lebih lengkap dari apa yang Tuhan Yesus katakan di Markus pasal 4 ayat 24. NIV menerjemahkan, consider carefully what you hear. Lantas ESV, English Standard Version, menerjemahkan, pay attention to what you hear. Itu dalam konteks yang sama. Nah, Lukas memberi satu catatan yang lebih lengkap apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, ini hal yang sangat-sangat serius sekali yang Tuhan Yesus katakan di sini, saudara. Saya percaya di dalam keadaan Tuhan yang sudah melayani banyak orang dan dia berbicara tentang seorang penabur, dia berbicara juga tentang pelita di dalam bagian ini. Saya yakin seyakin-yakinnya dia berbicara tentang satu keprihatinan, satu kesedihan, saudara, tentang pendengarnya yang begitu banyak. Saudara, kita harus sadar, kita selalu mendengar itu sebagai siapa. Kita selalu menempatkan diri kita sebagai siapa. Mendengar sesuatu yang sangat kompleks. Saudara, semua orang bisa mendengar. Apalagi kalau kita lihat di satu KKR besar ya, karena perlu tenaga audiovisual, teknisi yang mumpuni. Saudara, mungkin orang-orang yang menangani
semua peralatan itu bukan Kristen. Apakah mereka mendengar? Ya, mereka mendengar. Mereka dengar dengan jelas. Mereka menunggu, saudara. Bahkan sebelum kebaktian dimulai sampai kebaktian selesai, kita semua sudah pulang, mereka masih di sana. Tetapi mereka mendengar sebagai karyawan mendengar. Silakan Bapak berkhotbah, saya dengar. Saudara, dia menempatkan dirinya sebagai karyawan yang mendengar semuanya, mendengar dengan jelas semua yang dia dengar. Saudara, tetapi dia mendengar sebagai karyawan. Tuhan Yesus pun demikian, saudara. Ketika dia berkhotbah, yang mendengar itu banyak, bahkan dari berbagai penjuru tempat dari Yerusalem, para pembesar-pembesar dari Yerusalem, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mau mendengar dia juga. Tetapi datang mendengar sebagai pengamat. Mereka mendengar untuk mengamati Yesus, apa yang Yesus ajarkan. Tetapi juga sebagian datang mendengar karena ya ikut-ikutan mendengar. Nanti setelah mendengar kita dapat roti yang free. Kita dikenyangkan dengan mujizat Yesus. Saudara, ya pokoknya kita dengar sajalah. Rame-rame mendengar. Ngerti nggak ngerti, pokoknya kita dapat keuntungan. Saudara, orang-orang seperti ini pada masa itu banyak sekali. Mengikuti Yesus sampai begitu setianya, saudara, kemana Yesus pergi mereka ikuti. Tetapi saudara, mereka bukan mendengar untuk belajar dan menempatkan diri sebagai murid. Tidak, mereka hanya orang yang mencari keuntungan dari orang-orang yang begitu banyak ikut Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam bagian ini, sesuatu yang perlu kita perhatikan, saudara. Mendengar itu sesuatu yang sangat-sangat kompleks sekali. Mendengar itu lebih mendasar daripada membaca. Ya. Kalau kita melihat orang-orang yang mengalami bisu tuli, ya, saudara, mengapa mereka bisu tuli? Karena mereka tidak bisa mendengar, gitu, ya kan? Karena tidak bisa mendengar, maka mereka tidak bisa meniru. Tetapi orang yang tidak bisa mendengar masih bisa membaca. Orang yang buta, saudara, masih bisa belajar membaca. Ya, mereka masih bisa belajar membaca dengan keadaan tidak bisa melihat. Tetapi bagi orang yang tidak bisa mendengar, saudara, mereka tidak bisa berbicara, bukan lidahnya tidak bisa digerakkan, karena mereka tidak bisa meniru apa bunyinya dan maknanya. Nah, saudara, begitu mendasarnya di dalam hal mendengar di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita perlu sekali, saudara, memahami hal ini, saudara. Tuhan mengingatkan di sini, persoalannya di antara orang yang begitu banyak, ada orang yang memang tidak mau diterangi, saudara. Tidak mau diterangi. Ini problem kita, saudara. Dan selalu menjadi problem sampai di tingkat pendeta maupun penatua maupun aktivis. Kan saya dulu sudah lulus selesai semua, ikut stris, lengkap semua. Jadi cukuplah mendengar, ya gitu. Jadi that's enough for me, gitu. Saya sudah selesai, gitu. Saudara, apakah cukup? Sebenarnya, saudara, kita selalu harus memberi telinga untuk mendengar. Sebagai seorang murid Kristus, hal mendengar itu hal yang sangat prinsipil sekali. Dan Tuhan mengatakan di sini, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, ya, yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Saudara, kebenaran itu selalu mengoreksi, kebenaran itu selalu mengkonstruksi hidup kita, dan kebenaran itu selalu harus kita ketahui dan kita terima. Itu bagaikan cahaya yang menerangi, saudara. Sesuatu yang jangan dihalangi, jangan ditutupi, jangan dihindari, karena kebenaran itu berbicara dan Allah ingin kita mendengar dan menerimanya.
Tetapi seringkali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita ialah kita merasa sudah cukuplah saya diterangi, apalagi yang perlu diterangi semua sudah terang benderang di hati saya. Saudara, maka ada sebagian pendengar itu menempatkan diri sebagai orang yang sudah belajar banyak. Nah, ini problem, saudara. Sudah belajar banyak. Apalagi yang khotbah hamba Tuhan yang praktek. Sudahlah ya, saya lebih tahu lebih banyak dari kamu. Ya sudah, saya nggak mau mendengar. Saudara yang Tuhan kasihi, ketika seorang ditugaskan memberitakan firman, sesederhana apapun pelayanan firman yang dia beritakan, saudara, itu patut kita dengar. Sesuatu yang patut kita dengar. Kita tidak pernah selesai untuk belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan selalu ingin mengajar dan menerangi hati kita, pikiran kita. Tetapi pada waktu kita mendengar, saudara, bukan sound system menjadi penghalang, bukan juga suara pengkhotbah menjadi penghalang, bukan juga persiapan pengkhotbah menjadi hal yang kekurangan bagi kita. Tetapi diri kita memang datang. Saya bukan datang untuk mendengar, saya datang untuk bertugas. Dan saya sudah belajar banyak di dalam hal tentang kitab suci dan semua doktrin-doktrin dan semua pembelajaran, semua pelajaran stris, semua sudah lengkap saya pelajari. Saya tidak perlu lagi lah mendengar. Itu untuk jemaat-jemaat yang baru untuk mendengarkan. Saudara, Tuhan mengingatkan kita, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan, saudara. Ini yang Tuhan katakan, ingatkan kepada kita. Dan Tuhan memakai satu perkataan yang sangat keras di sini, saudara. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Di dalam Markus, di dalam perkataan konteks yang sama perikop ini, saudara, Markus mencatat apa Tuhan Yesus katakan yang tidak dicatat oleh Lukas di dalam bagian ini. Markus mengatakan apa di dalam pasal 4 ayat 24 dan 25. Ukuran yang kamu pakai akan dipakai untuk mengukur kamu. Ukuran yang kamu pakai akan dipakai untuk mengukur kamu. Apakah maksudnya, saudara? Semua konteks ini adalah konteks Tuhan berbicara hal, hai dengarlah, dengarlah. Saudara, karena kita bukan saja mendengar selalu menempatkan diri kita sebagai siapa. Kita selalu mendengar itu menilai. Tidak ada seorang pun yang tidak menilai, saudara. Semua menilai. Kita dunia yang selalu menilai. Kita tertarik pada sesuatu yang kita lihat, satu bunga. Mengapa kita tertarik? Karena kita sudah menilainya yang kita tidak sadari. Kita mendengar seseorang suka atau tidak suka. Kita suka karena kita sudah menilai. Tidak suka karena ada nilai di dalamnya. Saudara, ketika seorang mendengar Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar, baik yang cuma sekedar dengar, pokoknya dengar suara, dia sudah memberi nilai. Baik orang Farisi dari Yerusalem yang mendengar dengan teliti, dia memberi suatu penilaian. Baik orang-orang Saduki yang mencari kesalahan Yesus, mengeraskan hati sekalipun diterangi akan oleh kebenaran firman yang Yesus katakan. Saudara, sikapnya itu sudah menilai. Dan ada orang juga sambil datang kebaktian, di ujung sana dia memang datang lebih awal, saudara, untuk dapat tempat duduk paling belakang, karena kursi paling belakang itu sambung dengan tembok. Nah, ya. Di samping itu ada beton yang menonjol sedikit. Nah, dia sudah duduk di sana sejak awal supaya tidak diduduki orang lain.
Nah, setelah khotbah mulai dia bersender dan sedikit miring. Nah, tidur gitu. Dan selalu begitu, dia duduk di sana. Saudara, karena apa? Ya ada nilai. Ya. Ada nilai yang sudah dia berikan sebelum dia mendengar firman. Firman itu nggak penting. Nah, gitu. Saudara, ini juga sering terjadi kalau kita lagi sibuk ya. KKR, kita jadi panitia, jadi usher gitu. Wah, yang paling penting itu ini tugas ini lu. Wah, saudara, khotbah disampaikan, silakan bicara, bukan bagian kami. Itu para pendengar yang kami jadi melayani mereka, itu mereka yang harus dengar. Kami ini nggak usah mendengar begitu. Saudara, kita memberi satu penilaian. Dan untuk itulah Tuhan mengatakan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan dipakai ukuran itu untuk kamu. Wah, saudara, itu mengerikan. Ya. Yang ukurannya meremehkan, itu akan dipakai untukmu nanti, yang akan dinilai oleh Tuhan. Engkau yang bagaimana engkau mengukur pentingnya yang kamu dengar, itu terukur oleh waktu yang engkau berikan. Dan itu akan dipakai untuk mengukur kamu. Saudara, semua di dalam hal mendengar itu kita, apalagi di dalam satu kebaktian, saudara, kita selalu memberi satu nilai dari apa yang kita dengar. Suka tidak suka, saudara, menarik tidak menarik, saudara, yang kita dengar itu, kita selalu memberi satu nilai. Dan nilai itu suatu judgment yang kita berikan kepada firman yang kita dengar itu. Bagaimana kita mengukurnya dan dengan ukuran apa kita mengukurnya? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat punya ukuran tersendiri. Para yang ikut-ikutan yang cuma ingin dapat roti punya ukuran sendiri. Demikian juga saudara, murid-murid juga punya ukuran tersendiri. Dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan dipakai untuk mengukurmu dan memberi penghakiman kepadamu. Ini satu perkataan yang sangat-sangat keras sekali yang Tuhan Yesus katakan di sini. Maka saudara, kita harus tahu menempatkan diri bagaimana ketika kita mendengar. Satu pelajaran yang selalu saya ingat saudara dari seorang pendeta senior ya. Dia pernah mengatakan di perkuliahan yang kami dengar, ikuti. Sebenarnya dia cuma intermezzo. Tapi ini justru itu yang paling saya ingat saudara. Kuliahnya apa sampai hari ini tuh sudah lupa gitu. Itu yang paling saya ingat gitu. Dalam intensif 1 minggu itu. Saudara, saya itu ya kalau mendengar khotbah ya, siapapun kalau dia berkhotbah, dia hamba Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh persiapan, dia bertanggung jawab, saya harus dengar gitu. Saya harus duduk dengar. Kadang-kadang saya saudara-saudara, guru sekolah minggu itu sedang mengajar, saya ada di sana. Saya pun mau mendengar guru sekolah minggu itu. Saya dengar, saya duduk. Ah, masa sih gitu kan ya, kamu sudah dosen senior, sudah doktor gitu kan ya. Saya amati saudara kehidupan dia. Memang begitu. Siapapun di mana dia datang kebaktian, dia dengar saudara, dia belajar. Dia ingin tahu, mengenal, bukan cari kesalahan lu ya, bukan saudara, bukan. Nah, saudara, itulah yang saya ingat sekali dari apa yang dia katakan, saudara. Cuma 3 menit kira-kira di dalam berjam-jam kuliah intensif itu, saudara. Itu yang saya tangkap dan sangat tertanam dalam hati saya. Satu pembelajaran bagaimana kita selalu harus menempatkan diri kita menjadi pendengar. Saudara, tidak gampang ya. Tuhan Yesus sebagai guru yang agung saudara, dia tahu sekali pendengarnya itu bagaimana. Kadang-kadang juga di gereja saudara ada orang memang rajin kebaktian. Rajin kebaktian, apalagi kalau pengkhotbah dari luar ya, luar negeri. Wah, ini dosen lagi ya. Waduh saudara, pasti dia datang. Dia datang saudara untuk dengar baik. Dengar baik. Ya, dengar baik, setelah dengar selesai dia cari waktu. Bagaimana ketemu pengkhotbah ini? Dia nginep di mana? Ya, dia makan siang di mana? Mau diskusi. Saudara, wah,
Berkali-kali gembala sangat bangga melihat dia. Ya, seorang jemaat yang mau belajar. Ternyata saudara, setelah lihat dia begitu dan begitu seringnya, gembala baru tahu bahwa ini pemuda bukan mau belajar. Ya, dia mau cari kelemahan pengkhotbah, mengeritik sana sini, mengeritik kekurangannya dan sini-sini dari apa yang dia pelajari dengan banyak. Saudara, akhirnya orang-orang seperti ini mendengar, memang saudara dia mendengar, tetapi memberi satu penilaian tersendiri, dan itulah ukuran yang dia pakai untuk mengukur. Saudara, ini hal yang sangat-sangat menakutkan saudara di dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara, bagaimana kita menempatkan diri sebagai pendengar, sebagai siapa, dan nilai yang bagaimana yang kita berikan di dalam setiap hal yang kita dengar. Saudara, saya masih ingat hari Kamis lalu di dalam doa, persekutuan doa di pusat, Pak Vikaris Budiman yang khotbah. Saya dengar baik, sampai hari ini masih ingat. 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu, saudara, saya juga dengar saudara, seorang vikaris wanita yang berkhotbah. Juga saya coba berusaha mendengar. Kalau ditanya, apa Bapak sudah tahu? Sudah tahu, ya doktrin itu yang dia ajarkan. Tetapi kalau mendengar saudara, selalu ada satu touching, satu penekanan. Sebenarnya vikaris itu berbicara tentang kekudusan, tetapi heran, waktu itu saudara ada suatu penekanan yang lebih itu. Yang saya lihat, wah, yang saya sendiri tidak pahami, belum pernah pahami. Yang akhirnya Tuhan bersyukur saya mendapatkan berkat dari apa yang dia tekankan di dalam hal kekudusan itu. Sesuatu yang pelajaran klasik yang dulu sampai hari ini saya dengar. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan berbicara untuk mengoreksi saya. Saudara, Tuhan mengatakan jika kita tidak tahu nilai, apapun saudara kita tidak akan hargai. Kita tidak akan menghargai kalau kita tidak menempatkan dan memahami nilai itu sendiri, saudara. Dan Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, berbicara hal yang sama juga di dalam Injil Lukas. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, hari ini di dalam kondisi pandemik, ya, kita bersyukur keadaan semakin membaik. Dulu saya percaya setahun lalu tidak sebanyak ini kan. Di GRI Pusat di Kemayoran juga sekarang sudah semakin banyak. Kita harap ini semakin banyak. Tetapi 2 tahun kurang lebih pandemik itu sudah membentuk pola jemaat mendengar itu sangat-sangat berpengaruh sekali, saudara. Bahkan ipar saya, kami tanya, kamu kebaktian gimana? Karena kan kamu anggota gereja itu. Sampai hari ini kami tetap online, tiap minggu kebaktian. Lu kan sudah ada kebaktian onsite di gerejamu. Iya, tetapi kami ikut online sajalah, sudah biasa, saudara. Saudara, hari ini membentuk kita, cara kita mendengar itu besar sekali. Dan lebih parah ialah, hari ini saudara, karena teknologi, kita bisa dengar khotbah, dengar firman sambil minum kopi. Kita bisa sambil tidur-tiduran. Silakan pengkhotbah berkhotbah, saya dengar. Kita bisa sambil saudara, aduh kebelet sore saya ke WC, handphone kita bawa saja YouTube-nya gitu loh ya. Nah gitu. Saudara, sampai begitu di zaman Tuhan Yesus, saudara, mic aja tak terbayangkan, apalagi saudara sampai ke WC gitu dengarnya gitu. Saudara, sampai yang lebih celaka ialah ini jemaat sendiri pernah dengar. Saya tanya, kamu kebaktian gimana? Iya, kadang-kadang terlambat Pak. Aduh, terus terang lah. Saya terus terang jujur lah. Kadang-kadang kalau saya ikut kebaktian ya sudah online saja. Kadang-kadang telat bangunnya. Aduh, males bangun ya sudahlah. Style saja YouTube. Pengkhotbah berkhotbah saya sambil tiduran. Saudara, satu kali pernah saya sangat sedih sekali, saudara, mimpin PA.
Sudah persiapkan PA itu berjam-jam, berhari-hari saudara. Supaya pendengar itu sungguh-sungguh bisa belajar firman. Tiba-tiba saudara di tengah PA bunyi kelontang-kelontang gitu kan ya. Baru masuk, baru join gitu. Dan bunyi, waduh celaka. Saya sedang serius menjelaskan firman. Dia dengar firman sambil makan. Tidak ada saudara, memang di dalam Alkitab dilarang mendengar firman sambil makan, sambil tiduran. Gak ada. Tetapi saudara, kondisi kita hari ini membentuk kita cara kita mendengar. Tuhan tidak mengatakan, hai dengarlah. Berulang-ulang kali dia katakan itu. Tapi di Lukas pasal 8 ini, perikop ini, Tuhan jelas mengatakan perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, perlu sekali kita belajar cara kita mendengar, menghargai firman. Bersyukur saudara di gerakan ini ya, kita itu sangat dibentuk ya oleh Pak Tong itu, sangat diajar gitu. Hampir gereja tidak adalah sekarang kursi seperti ini saudara ya. Sekarang mendingan loh dipasang itu tempat duduknya supaya nggak melorot gitu ya. Dulu di pusat tuh kalau ikut seminar 3-5 jam sampai dari pagi sampai ini, waduh duduknya saudara melorot. Sekarang sudah dipasang, sudah mendingan. Saudara, kita dididik menjadi pendengar yang baik. Kita dibentuk menjadi pendengar yang disiplin, sungguh-sungguh mendengar. Sulit ya melarang orang kalau ngantuk ya kan ya. Pak Tong pun nggak pernah marah orang kalau gitu, nggak pernah ya begitu kan. Tapi kalau main kuku ya, main handphone, ngobrol cekakak-cekikik pasti ditengking itu. Karena itu masalah caramu mendengar. Saudara, memang ada orang yang memang mendengar bisa ketiduran saudara. Tapi bukan berarti dia tidak mendengar ya. Ada yang mendengar tuh. Saudara bayangkan dulu saya melayani satu gereja, seorang penatua. Tiap kali khotbah dia pasti tidur. Ayo, masa saya harus marah? Gitu kan ya. Pasti tidur dia. Duduk sebentar, gitu kan, dengar ya. Dia tidak bermaksud tidur, tetapi memang begitu bawaannya ya. Dia harus bergerak, kalau tidak bergerak dia tidur gitu. Tapi heran saudara, sudah amin, bangun dia saudara. Gitu. Berarti dia mendengar ya. Mendengar meskipun tidak konsentrasi penuh. Saudara, ya berbahagialah kita yang bisa mendengar dengan baik ya. Kita tidak bisa menghalangi orang dalam kelelahan dia tertidur ya. Bukan artinya dia sengaja mau tidur gitu, tetapi memang itu kondisi dia. Tetapi bagaimana saudara di dalam kehidupan kita ketika firman diberitakan, Tuhan mengingatkan kita, perhatikanlah cara kamu mendengar. Cara saudara dan saya mendengar menentukan saudara siapa dan saya siapa. Cara kita mendengar menentukan orang Kristen yang bagaimana yang kita bangun di dalam hidup kita. Saudara, saya sudah mengamati banyak sekali lah. Orang ini cara dengarnya gimana? Ya itulah kekristenan nanti yang dihasilkan. Saudara, itu betul. Ya. Dan ada orang yang cara dengarnya begitu. Ya itulah kamu, memang cuma sok pinter, nah gitu. Karena cara mendengarmu seperti itu. Ada orang yang memang cara dengarnya, ya memang dia mau belajar, sungguh-sungguh dia mau belajar. Saudara, selalu saya lihat orang seperti itu. Itu setimpal dengan cara dia mendengar firman, belajar firman. Itu selalu ada satu korespondennya. Yang tidak bisa, tidak saudara. Itu bukan menyangkut kecerdasan dia. Ada yang jemaat itu memang kurang cerdas saudara. Diajari apapun saudara. Ikut satu pelajaran doktrin Allah 3 kali. Tetap begitu saudara. Ngertinya ya. Gak maju-maju. Tetapi saudara, imannya, kesungguhannya, kasihnya akan Tuhan itu bertumbuh. Secara intelektual saudara, dia tertinggal dengan rekan-rekan lain. Tetapi ada yang intelektualnya tinggi saudara. Waduh, tahu banyak saudara. Saya sendiri kalau nggak baca buku, waduh, saya ditanya nggak ngerti apa yang dia tanyakan gitu kan ya.
Tetapi saudara, hidup kerohaniannya kering. Karena dia menjadi pendengar yang seperti itu. Maka saudara, ini hal yang sangat penting kita membangun hidup kita bagaimana menjadi seorang murid, seorang Kristen dengan cara mendengar yang benar. Satu prinsip di zaman Calvin, saudara, dikatakan satu istilah ya, yaitu mendengar itu haruslah dengan satu sikap appropriate obedience. Mendengar dengan satu ketaatan, sikap submission yang patut, saudara. Itu penting sekali. Maka kita melihat apa yang dikatakan di dalam Ulangan. Dengarlah hai Israel, Shema Israel. Saudara, bukan mereka orang Israel tidak punya telinga, saudara. Mereka punya telinga, mereka dengar. Tetapi apa yang Tuhan katakan, yaitu dia ingin katakan, mendengar artinya ikutilah, taatilah, terimalah. Dan pada akhirnya saudara, siapa yang mendengar, siapa yang tidak mendengar, Tuhan katakan dengan terus terang, akan menentukan itu dombaku atau bukan dombaku. Yang adalah dombaku pasti mendengar suaraku. Yang bukan dombaku, saudara, pasti mbalelo. Ya sudah, memang begitu kenyataannya. Saudara, ketika Tuhan bersama 3 muridnya naik ke atas gunung, Petrus, Yohanes, Yakobus, dia mengalami sesuatu hal yang luar biasa disaksikan oleh murid-muridnya. Lantas setelah melihat hal itu, ada suara di dalam kemuliaan di atas gunung itu. Bapa di surga mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Saudara, penekanannya itu pada dengar, saudara. Bukan saksikanlah mujizatnya, bukan. Dengarkanlah dia. Saudara, sampai hari ini saya tidak pernah menjumpai, mungkin saya kurang teliti ya. Saudara coba bisa perlihatkan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, lantas dia menantang. Hai kamu yang sudah melihat mujizat, ayo percayalah. Tidak, saudara. Tetapi ketika dia berkhotbah, saudara, dia selalu menuntut dengarlah. Dia menuntut suatu ketaatan dan penerimaan untuk orang memahaminya, mengenalnya, menerimanya dan mendengar kebenaran firman yang dia katakan. Sesuatu yang sangat fundamental sekali. Dan akhirnya Tuhan mengatakan persis juga yang dikatakan di dalam Injil Markus. Karena itu, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apapun yang dia anggap ada padanya. Saudara, ini menakutkan, saudara. Menakutkan sekali apa yang Tuhan katakan di sini. Saudara, apa yang Tuhan maksudkan di dalam bagian ini, saudara? Dia berbicara tentang prinsip anugerah yang sangat penting sekali. Anugerah Allah selalu menyertai firman. Dan anugerah itu diberikan lewat firman. Anugerah itu bukan sesuatu something, bukan. Anugerah itu bukan materi. Anugerah Allah itu selalu bersifat dinamis. Sesuatu yang Allah kerjakan di dalam diri kita, di dalam diri umat, di dalam kehidupan kita yang sedang Allah kerjakan. Maka Yohanes mencatat di dalam dia, saudara, kita menemukan ada kelimpahan. Kelimpahan anugerah demi anugerah.
Sehingga ini menjadi suatu prinsip dalam hidup kita memahami firman. Tuhan mengatakan siapapun yang mempunyai sekecil apapun, dia akan bertambah, bertambah, bertambah. Karena itu ada anugerah yang Allah nyatakan dan anugerah itu sedang bekerja. Dan firman itu selalu disertai dengan anugerah. Tetapi siapapun yang tidak mempunyai, saudara, daripadanya akan diambil. Maka tidak ada, saudara, orang Kristen yang sudah tinggalkan gereja 10 tahun. Oh, saya tetap deposito, iman saya segitu. Tidak ada, saudara. Apapun daripadanya akan diambil. Yang ada akan semakin bertambah-tambah. Yang tidak ada, apapun daripadanya akan diambil, bahkan juga yang ia anggap ada padanya itu akan diambil daripadanya. Saudara, ini betapa seriusnya Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini. Maka di dalam kehidupan kita, saudara, sekecil apapun setiap firman yang mengajar kita, saudara, kita patut mendengarnya. Patut mendengarnya. Jangan meremehkan, jangan menyepelekan, jangan menganggap hal yang biasa. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita taat, saudara. Ini sesuatu yang selalu menjadi problem dan harus menjadi pembelajaran dan pembelajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara, di dalam prinsip kerajaan Allah, Tuhan mengingatkan kita bagaikan talenta. Jikalau itu engkau yang sudah diberi, engkau tidak menghargainya, engkau menyia-nyiakannya, maka daripadamu apapun yang sudah dipercayai akan diambil. Demikian juga di dalam prinsip kita mendengar firman, saudara. Jikalau kita tidak memberi sesuatu nilai yang layak, yang patut kepada terang itu, saudara, mungkin sekali, mungkin 2 kali, saudara tidak apa-apa. Tetapi kalau itu berlangsung menjadi suatu pola di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan yang mengatakan ini, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka saudara, tidak heranlah kalau kita melihat, saudara, di dalam kehidupan orang Kristen ya. Saudara, ada yang bertahun-tahun ke gereja, tapi begitu-begitu saja hidupnya. Ada orang yang baru 5 tahun bergereja, baru dibaptis, tetapi dia bertumbuh. So, kita melihat di manakah sebenarnya kunci persoalannya. Ialah yang satu sekalipun sudah puluhan tahun, saudara, dia tak pernah menerima apa yang harus dia terima, yang harus menerangi hatinya, yang harus dia terima itu. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dia dengar dan dia miliki di dalam hidupnya, maka semuanya itu menjadi hampa dan menjadi kosong di dalam hidupnya. Bahkan yang dia anggap dia miliki pun itu akan diambil daripadanya. Maka tidak heran, saudara, kita melihat di gereja ada orang, ya khususnya gereja-gereja yang sangat tradisional, yang sudah dari kakek nenek itu sudah Kristen, saudara. Tapi hidupnya kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu, saudara? Sesuatu yang kita tidak bisa pikir. Betapa hidup begitu seperti orang Farisi. Benar-benar seperti orang Farisi. Seakan-akan, saudara, Yesus firman itu tidak ada artinya bagi dirinya. Dan itulah kenyataan yang Tuhan katakan. Apapun yang ada padamu akan diambil. Maka jangan main-main, saudara, terhadap firman di dalam hidup kita. Satu relasi yang niscaya dalam hidup kita dengan Tuhan. Tuhan selalu ingin kita mendengar. Maka kepada ketiga murid di atas gunung itu,
Allah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, itu bagaikan mengingatkan kita apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan. Tuhan mengatakan, Shema Israel, dengarlah hai Israel. Saudara, itu sesuatu yang sangat prinsipil di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Menempatkan diri kita sebagai siapakah? Saudara, jangan kita menempatkan diri kita sebagai seorang pengamat. Menempatkan diri kita sebagai siapakah? Saudara, jangan menempatkan diri kita sebagai seorang karyawan. Silakan pengkhotbah berkhotbah, saya cuma karyawan. Saudara, kita mendengar selalu sebagai siapa. Dan ketika kita menempatkan diri kita sebagai siapa, akan menentukan, saudara, kita menjadi orang Kristen yang bagaimana. Dan ingatlah apa yang Tuhan katakan. Setiap ukuran yang kau pakai untuk mengukur, itulah yang akan dipakai untuk mengukurmu di hadapan Tuhan. Karena kita selalu, saudara, siapapun yang kita dengar, kita interaksi dengan objek apapun, saudara. Baik suara, baik satu objek visual, kita selalu memberi satu nilai. Nilai yang rendah, nilai yang tinggi, nilai yang kita sukai, yang kita tidak sukai. Termasuk ketika kita mendengar firman. Saudara, semua hamba Tuhan, ketika dia dipercayai pelayanan firman, apalagi di mimbar GRI, sesederhana apapun, saudara, kita harus mendengar. Karena dia hamba yang diutus, yang dipercaya Tuhan. Apalagi kalau itu pendeta yang sudah sangat-sangat senior sekali, saudara. Saudara, kita tidak boleh membawa satu hati cara mendengar sinis. Ya. Ini suatu penyakit, saudara. Ketika orang-orang Farisi mendengar, bukan saja mereka sebagai kritikus, mereka membawa satu sikap hati sinis terhadap Yesus, terhadap Yohanes Pembaptis. Dan ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita hari ini, saudara, di gereja. Tidak suka kepada pribadi pendeta itu satu hal, tetapi apa yang dia beritakan itu hal yang berbeda. Ketika ada satu perasaan sinis, tidak suka, saudara, dan itu menjadi sesuatu pola di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ketika datang dalam kebaktian mendengar firman, saudara, maka akhirnya, saudara, iblis mengambil benih firman itu. Memang dia mendengar, tetapi dia tidak tumbuh. Dan iblis mengambilnya. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Calvin mengatakan, saudara, di dalam Institutio, bukunya yang utama, iblis tak pernah tertidur ketika firman Tuhan, firman Allah diberitakan. Waduh, saya baca sampai 5 kali, saudara. Benar nggak maksudnya? Iblis tak pernah tertidur ketika firman Allah sungguh-sungguh itu menjadi firman yang diberitakan. Wah, benar, saudara. Maka hati-hati. Iblis bisa memakai pikiran kita. Iblis bisa membawa kita kepada hal yang menyimpang. Dan yang terakhir, saudara, kita hidup di era di mana teknologi sangat berkembang. Sangat berkembang. Hari ini kita lebih suka visualisasi, kan? Ya kan? Daripada mendengar. Lihat sajalah gitu, lihat. Apalagi kalau ada lampu-lampunya, wah gitu kan ya. Ada daya tariknya di mimbar seperti itu. Saudara, hati-hati, prinsip kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam relasi. Prinsip yang sangat mendasar itu ialah di dalam hal mendengar, bukan visualisasi yang kita lihat. Ketika kita mendengar, saudara,
itu satu kontak langsung kita dengan pembicara, dengan Roh Allah, dan dengan Allah itu sendiri. Ketika kita melihat saudara, belum tentu kita memaknai secara langsung. Dan ini hal yang sangat utama. Bagaimanapun saudara, bahasa lisan. Dan Allah memang pada awalnya sejak semula memakai bahasa lisan di dalam komunikasi. Itu bahasa yang paling mendasar di dalam komunikasi. Baru kedua itu adalah visualisasi dengan bahasa tulisan. Dan kalau kita biasa mendengar, biasanya orang biasa membaca. Kalau sudah jadi orang Kristen tidak suka mendengar, apalagi belajar mendengar, saya yakin seyakin-yakinnya, saudara, dia tak akan membaca. Gitu. Dari hal mendengar baru kita belajar menjadi orang Kristen yang membaca, bukan sebaliknya. Kita kalau bukan menjadi pendengar yang benar di hadapan Tuhan, menjadi murid yang sungguh-sungguh mendengar, saudara, kita tidak akan menjadi murid yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hal yang Engkau ingatkan bagi kami semua. Biarlah kami belajar memperhatikan cara kami mendengar. Karena ukuran yang kami pakai untuk mendengar, menerima kebenaran firman, menyikapi kebenaran firman, nilai yang kami apresiasikan akan dipakai untuk menilai diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, sesuatu yang sederhana sesungguhnya, tetapi tidak mudah untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya kebenaran firman ini mengajar kami. Karena ini menjadi hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kami menjadi seorang murid. Dan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan, kami biarlah selalu belajar dan memperhatikan cara kami mendengar firman-Mu dimanapun dan kapanpun di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami rendah hati. Ajarkan kami selalu introspeksi diri kami. Ajarkan kami menempatkan diri kami senantiasa di hadapan cahaya, seredup apapun cahaya itu. Cahaya itu selalu memancar dan menerangi hal yang paling jauh sekalipun. Tuhan, tempatkanlah diri kami dan bentuklah diri kami sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang sejati. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.